This meeting is being recorded. Thank you. Oke, selamat pagi. Adik-adik, apa kabar? Selamat pagi. Kondisi kabarnya baik ya? Sehat semua ya? Baik. Puji Tuhan baik. Tuhan. Renan sama Hana sudah sekolah minggu ini? Sudah. Wow, bagus ya. Nah, kalau kita mulai sekolah hari ini kita mau sekolah juga, tapi sekolah minggu. Kita mau belajar juga, tapi belajar tentang Tuhan Yesus, tentang firman Tuhan. Nah, hari ini kita akan mulai dengan satu pujian. Hari ini, bukan hari ini harinya Tuhan, bukan. Hari ini harinya Tuhan memang, tapi kita punya nyanyi lagu itu. Hari ini pada bersukacita kah? Bersukacita. Oh, bersukacita. Renan sama Hana happy? Bergembira hari ini? Oh, sudah makan ya? Sudah pada sarapan? Sudah. Wah, bagus. Belum ya Kak Erwin? Waduh, belum. Wah, ya ini. Kakak sudah makan barusan. Sebelum ibadah tadi sudah makan duluan ya. Biar tenaganya penuh. Penuh. Kita mau nyanyi. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Bisa ya? Tepuk tangan ya. Nanti tolong tangan dilihatkan di kamera. Gitu ya. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau sekarang agak susah berdiri, pegang hidung aja, pegang hidung. Bisa kan pegang hidung? Bisa. Pegang hidung bisa ya? Bisa. Ini ya. Tahu pasti hidungnya mana. Siap. Kalau kau suka hati, pegang hidung. Kalau kau suka hati, pegang hidung. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, pegang hidung. Mata. Kalau kau suka hati, kedip mata. Ting. Kalau kau suka hati, kedip mata. Ting. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, kedip mata. Apalagi ya? Pegang rambut. Kalau kau suka hati, pegang rambut. Kalau kau suka hati, pegang rambut. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, pegang rambut. Sudah. Ya, adik-adik pasti bersukacita sekali hari ini. Nah, oleh sebab itu, mari kita awali ibadah kita dengan kita berdoa. Ada lagu begini. Put your hand and close your eyes. We will pray together. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat pagi hari ini. Kami boleh mengikuti sekolah minggu walaupun masih harus melakukannya secara online. Tuhan memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Tuhan yang senantiasa menyertai, memberkati ibadah kami. Tuhan, berkati juga rekan-rekan kami yang mungkin ada yang masih malas. Tuhan yang ketuk pintu hatinya untuk mau mengikuti sekolah minggu, baik onsite maupun online. Yang sakit, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Yang sedang bepergian mungkin Tuhan jagai, Tuhan lindungi, sehingga minggu depan boleh berkumpul bersama-sama dengan kami kembali. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, kalau kita bersukacita, kenapa adik-adik? Karena kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu adalah juru selamat kita. Tuhan Yesus adalah Tuhan kita.
Tuhan Yesus adalah penolong kita dan dia adalah satu-satunya penolong kita. Nah, kakak mau share screen nih ya. Kita akan nyanyikan satu lagu, satu bagian lagu. Ya. Yang mau mengatakan bahwa Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Ya, melalui lagu ini kita percaya, kita mau mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu satu-satunya penolong kita yang sungguh-sungguh, penolong kita yang sebenarnya, dan Tuhan berjanji dia akan kembali mengangkat kita semua. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan Yesus selalu ada beserta dengan kita. Oleh sebab itu kita mau memuji Tuhan. Kakak ajak kita menyanyikan lagu ini sekali lagi ya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Nah, adik-adik, Tuhan berjanji bahwa Tuhan Yesus akan kembali mengangkat kita semua. Tuhan Yesus berjanji akan selalu besertai dengan kita. Karena ketika kita sedih, ketika kita merasa kesulitan, Tuhan selalu ada beserta dengan kita, menolong hidup kita. Adik-adik percaya kan bahwa itu benar janjinya Tuhan? Kita harus percaya. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah memberikan nyawanya buat kita. Tapi bukan hanya mati, tapi Tuhan Yesus juga bangkit. Dan bukan hanya bangkit, tapi Tuhan Yesus juga akan naik ke surga. Sudah naik ke surga. Oke, yang akan kita peringati lagi nanti di bulan ini ya. Itu maksud kakak. Nah, kenapa sih kok Tuhan Yesus mau melakukan itu? Kenapa Tuhan Yesus kok mau memberikan nyawanya buat kita sih? Kenapa kok Tuhan Yesus mau menolong kita? Semua itu karena Tuhan Yesus sayang pada kita. Sekalipun kita masih kecil, sekalipun katakanlah kita ini lemah, tapi kita ini adalah milik Tuhan Yesus. Tuhan Yesus selalu beserta dengan kita. Nah, sebelum kita mau dengarkan firman Tuhan, kakak mengajak setiap kita untuk kita menyanyikan Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Sekali lagi kita katakan, Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Sekali lagi kita katakan, Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Nah, kita percaya ya bahwa Tuhan Yesus selalu ada beserta kita. Tuhan Yesus sayang dari kita, sayang kepada kita. Kita tahu dari mana? Dari
Alkitab. Nah, sekarang waktunya Kak Nela untuk menyampaikan firman Tuhan buat kita semua. Silakan Kak Nela. Oke, terima kasih Kak Erwin. Mari adik-adik, sebelumnya kita mau lipat tangan. Kita mau berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Pagi ini kami sudah boleh bersukacita dengan kami memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan belajar tentang firman-Mu. Biarlah Tuhan sendiri yang mau memampukan kami anak-anak-Mu untuk kami boleh mendengarkannya dengan baik. Terlebih lagi kami boleh mengerti dan kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan juga berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya apa yang hamba-Mu sampaikan boleh berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kak Erwin, bisa tolong ditampilkan? Nah, tema kita hari ini adalah berharap pada janji Tuhan. Yang terambil dari Kitab Para Rasul 1 ayat 1 sampai 8. Nah, Kak Nela mau nanya nih. Kalian tahu sih, janji itu apa enggak? Janji itu apa ya? Janji itu adalah ucapan yang akan ditepati di kemudian hari. Jadi kalau sudah berjanji, intinya harus ditepati. Nah, sekarang Kak Nela mau nanya nih sama Renan sama Hana. Renan sama Hana pernah nggak dijanjiin sesuatu sama mama sama papa? Halo? Atau Kak Erwin nih, Kak Erwin. Kak Erwin pernah dijanjiin sesuatu enggak? Wah, sebentar Kak, kakak unmute dulu. Tadi di mute soalnya. Dijanjikan sesuatu? Oh, pernah dong. Oh ya? Dijanjiin apa Waktu Kak Erwin? Nah, waktu zaman kecil dulu dijanjikan mau pergi wisata ke Jakarta gitu. Wah, kira-kira perasaannya Kak Erwin gimana? Oh ya seneng Kak. Seneng banget ya? Wah seneng dong. Baru dijanjiin aja udah seneng. Kalau Renan sama Hana pernah dijanjiin apa sama mama sama papa? Makanan gado-gado. Oh, makanan gado-gado. Memang Renan suka makan gado-gado ya? Suka. Pinter, hebat, sip. Kalian suka makan sayur berarti ya? Iya. Oh, mama papa bilang apa kalau Renan pinter? Nanti dimasakin gado-gado gitu, tak? Bukan beli. Oh, dibeliin gado-gado. Wah, Renan seneng ya? Senang. Kalau Hana pernah dijanjiin apa sama mama sama papa? Sama ya? Nah, kita sebagai anak-anak itu sering kali ya, kita kalau kita berbuat sesuatu yang baik, itu biasanya ya Kak Erwin ya, atau ada suatu momen yang spesial gitu, mama papa biasanya mesti bilang, nanti kalau kamu ulang tahun nih, kalau mama papa ada rezeki, nanti dirayain ya. Wah, seneng nggak kalau ulang tahunnya dirayain? Senang. Seneng Kak. Atau gini, nanti kalau kamu pinter, naik kelas, nilainya bagus, mama papa ada rezeki, nanti mama papa beliin sepeda baru ya.
Ya. Seneng dong. Seneng nggak? Waduh. Seneng Seneng dong. Atau gini Kak Erwin, nanti kalau liburan doakan ya kalau mama papa punya rezeki dan kita bisa berlibur sama-sama, waktunya berlibur yang panjang kayak kemarin nih. Nanti kita mau pergi jalan-jalan, kita mau berenang, kita mau piknik, kita mau tidur di hotel. Wow, kira-kira kalau kalian dijanjiin kayak gitu, kalian seneng nggak? Iya. Wah, ya seneng, Kak. Seneng Seneng. dong. Nah, dalam kalian menantikan yang namanya sebuah janji itu ditepati, kira-kira bagaimana ya sikap kalian? Next, Kak Erwin. Sikapnya gimana ya? Seneng, Kak. Sama berusaha untuk, ya berusaha untuk, kalau tadi misalkan nanti kalau nilainya bagus, oh ya harus belajar dengan rajin. Iya, berarti harus positif ya. Iya. Sikapnya kita ya. Tapi ada juga nggak Kak yang nggak sabar, yang marah-marah, aduh, kapan sih? Kenapa sih kok lama? Kenapa sih kok nggak sekarang aja? Nggak sabar nunggunya. Ada nggak yang gitu? Ada. Ada ya? Juga. Ada yang nggak sabar, ada yang marah-marah, ada yang aku mau sekarang nanti. Sampai ngomong, aku maunya sekarang, nggak mau nanti. Gitu. Hah? Kira-kira kalau kayak gitu sikapnya, mama papanya sedih nggak ya Kak Erwin? Sedih, mama papanya sedih. Aduh, anakku kok nggak mau sabar ya. Padahal tadi kalau mama papa berjanji sesuatu itu mesti bilangnya itu ada gininya. Kalau ada rezekinya. Berarti artinya apapun yang dijanjikan itu nggak selalu terjadi saat ini juga, ya. Bisa besok, bisa seminggu, bisa sebulan, gitu kan? Atau nggak tahu kapan, tapi kita mesti sabar untuk menanti. Sabar menantinya dengan gimana sikapnya? Ya dengan sukacita, dengan tetap bersyukur. Oke? Nah, kira-kira di dalam Alkitab nih, Allah pernah berjanji juga nggak ya sama kita ya? Pernah dong. Pernah? Ada. Apa ya? Coba kita lihat ya. Kira-kira apa ya janjinya? Wow, lihat nih. Ini ada banyak orang berkumpul. Memangnya mereka lagi ngapain? Mereka lagi ngomong-ngomong apa ini ya? Coba kita lihat ya. Mereka lagi ngapain kok ada banyak orang berkumpul? Wow. Rupanya mereka saat itu sedang bersama-sama melihat kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Nah, setelah Tuhan Yesus bangkit selama 40 hari, Tuhan Yesus naik ke surga. Tapi pada saat itu murid-murid merasa sedih adik-adik. Kenapa murid-murid kok merasa sedih? Karena mereka merasa, wah, baru aja Tuhan Yesus bangkit. Kita seneng Tuhan Yesus ada sama-sama kita. Sekarang kita ditinggal lagi pergi. Karena apa? Murid-murid itu nggak pede kalau dia sendirian, nggak ditemenin Tuhan Yesus di samping mereka. Biasanya kalau mereka menyampaikan firman Tuhan ke orang-orang, mereka bersaksi, selalu ada Tuhan Yesus menemani mereka. Nah, sekarang mereka harus melihat peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Mereka merasa sedih, mereka merasa takut, mereka merasa khawatir. Bisa nggak ya aku melakukan tugas yang Tuhan berikan sama aku kalau nggak ada Tuhan Yesus di sampingku?
Nah, next Kak Erwin. Di sini kita mau lihat bahwa Tuhan Yesus itu menjanjikan sesuatu untuk murid-muridnya. Tuhan Yesus itu mengerti bahwa para murid merasa sedih, merasa takut, merasa khawatir karena mereka nggak pede kalau mereka harus melakukan tugas mereka sendiri tanpa penyertaan Tuhan. Mereka merasa takut, mereka merasa, wah aku nanti nggak mampu. Wah, apa bisa ya aku melakukan tugas yang diberikan? Kok berat ya? Nah, karena itu Tuhan Yesus berjanji Dia akan memberikan yang namanya Roh Kudus. Kudus. Nah, di sini kita melihat Roh Kudus bentuknya seperti apa itu ya? Seperti Merpati apa ya? itu? Burung merpati. Ya. Nah, Roh Kudus itu adalah roh ya. Makanya nggak bisa terlihat oleh kita. Tetapi dalam peristiwa ini ada perumpamaan, sebuah penampakan yang terlihat oleh banyak orang bahwa Roh Kudus itu dilambangkan dalam bentuk burung merpati. Kenapa kok burung merpati? Karena merpati melambangkan kesucian dan kelemah lembutan. Itu ada tertulis di firman loh Kak Erwin di di Matius 10 ayat 16. Oh, oke. Matius 10 ayat 16. Ya. Ini. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Ada lagi Kak Erwin. Ada lagi yang di Lukas 3 ayat 22. Dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya, ke atas Tuhan Yesus ya. Jadi lambang Roh Kudus dilambangkan dalam bentuk burung merpati karena apa? Itu ada alasannya. Alasannya apa tadi? Karena burung merpati melambangkan kesucian dan kelemah lembutan. Nah, dalam peristiwa turunnya Roh Kudus atas Tuhan Yesus itu artinya Roh Kudus itu turun dalam bentuk roh yang suci dan tanpa celah. Ya. Kenapa sih kok Tuhan Yesus menurunkan Roh Kudus, memberikan Roh Kudus untuk murid-muridnya dan untuk kita semua? Karena di sini Tuhan Yesus memberikan Roh Kudus itu untuk bertindak sebagai penolong kita, penghibur kita, dan bisa menemani kita, ya. Sehingga sekalipun saat itu Tuhan Yesus tidak ada bersama murid-muridnya, mereka tidak akan merasa sendiri. Tapi Kak Erwin, apa Tuhan Yesus memberikan Roh Kudus cuma untuk murid-muridnya aja? Enggak dong. Ya buat Kak Erwin, enggak ya Kak Erwin ya? Enggak loh Kak, masa buat muridnya toh. Berarti lah cuma 12 lah. Iya, bener loh adik-adik. Bener apa kata Kak Erwin. Ternyata janji Tuhan itu bukan cuma untuk murid-muridnya aja, tapi berlaku untuk kita semua, untuk adik-adik, untuk mama papa, untuk kakak-kakak guru sekolah minggu, untuk semua orang yang percaya akan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menjanjikan apa? Kehadiran Roh Kudus, penyertaan Roh Kudus di dalam setiap kehidupan kita. Roh Kudus diberikan untuk apa? Untuk menolong, menghibur, dan menemani adik-adik semua, menemani kita semua. Jadi kita nggak perlu merasa takut yang berlebihan lagi, nggak perlu merasa sedih yang berlebihan lagi, gitu ya Kak Erin ya.
Karena kita Betul. yakin, kita tahu bahwa ada penyertaan Roh Kudus di dalam setiap kehidupan kita. Nah, ini pesan nih yang Tuhan Yesus mau berikan untuk kita semua. Saat itu Tuhan menjanjikan penyertaan Roh Kudus, itu maksudnya Tuhan menginginkan para murid mau bersabar dan menunggu sampai Roh Kudus datang. Karena pada saat Tuhan Yesus menjanjikan, apa langsung datang ya Kak Erwin? Roh Kudusnya langsung diberikan? Enggak. Enggak loh adik-adik. Nah itu ada prosesnya. Jadi Tuhan menginginkan para murid itu untuk bersabar dan mau menunggu, artinya mereka mau yakin, mau percaya akan penyertaan Tuhan melalui Roh Kudus, bahwa Tuhan itu kalau sudah berjanji, Tuhan pasti akan menepati. Nah, janji Tuhan nggak pernah meleset ya Kak Erwin ya. Betul sekali. Janji Tuhan itu selalu ya dan amin, selalu Tuhan tepati. Nah, waktunya kapan janji Tuhan itu kita dapetin itu adalah waktu Tuhan. Jadi yang menentukan adalah Tuhan, bukan sesuai sama kemauan kita ya Kak Erwin. Kayak kalau tadi tuh dijanjiin sama mama papa, nanti ya kalau kamu nilainya bagus, nanti ya kalau ada rezeki kita jalan-jalan atau kita makan enak, atau kayak tadi Renan sama Hana, nanti ya mama sama papa beliin gado-gado. Kadang-kadang nggak harus saat itu juga dibeliin. Kadang-kadang kalian mesti menunggu. Nah, kalau mesti menunggu, kalian harus mau bersikap apa? Sabar, tetap bersuka cita, tetap yakin dan percaya bahwa janji itu pasti akan ditepati dan pasti akan terlaksana. Nah, kalau sama mama papa aja janji yang diberikan itu bisa kalian rasakan kebenarannya bahwa mama papa itu berusaha untuk menepati janjinya, apalagi kalau sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu selalu menepati janjinya kepada kita semua. Termasuk Tuhan Yesus juga akan menepati janjinya untuk memberikan Roh Kudus untuk menyertai kita semua. Nah, Kak Nela mau tanya, percayakah kalian pada janji Tuhan? Adik-adik percaya nggak? Percaya dong Kak, kakak yakin adik-adik pasti percaya semua. Sip. Kak Erwin percaya, Kak Nela percaya, kakak berharap kita semua percaya, adik-adik percaya akan penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan kita, bahwa Tuhan selalu menepati janjinya. Oke? Nah, ayat supernya, ayat super hari ini terambil dari 2 Petrus 3 ayat 9a. Yang bunyinya, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Oke adik-adik? Nah, kalau adik-adik percaya, adik-adik yakin bahwa janji Tuhan itu selalu ya dan amin, maka Tuhan juga berharap bahwa kita akan selalu menjadi anak-anak yang selalu berharap akan Tuhan, selalu berserah dalam setiap kehidupan kita pada Tuhan Yesus, bahwa janji Tuhan itu nggak pernah terlambat, untuk Tuhan selalu menyertai kita, menolong kita, menghibur kita, karena Tuhan tidak pernah lalai dalam menepati janjinya. Oke adik-adik, amin. Amin. Nah, sekarang Kak Nela mau lanjut sama aktivitas kita. Nah, itu Kak Nela buat kayak gini nih. Ini apa ini Kak Nela? Ini melambangkan tadi tuh Roh Kudus ya. Burung merpati. Nah, Kak Nela buatnya kayak gini nih yang simple buat adik-adik. Jadi kalian ambil kertas karton,
kalian buat lingkaran. Tulis. Nah, terus kalian tekuk gini, kalian lubangi sedikit di sininya, terus kalian ambil kertas. Kalian ambil kertas yang lain, kalian lipat menjadi sayapnya. Terus kalian bisa gambar mata dan kalian bisa buat paruhnya. Kalian lem di sini. Bentar ya. Kalian lem, kalian tempel gini. Nah, terus minta, kalau belum bisa menulis, minta tolong dituliskan sama mama papa ayat supernya di sini. 2 Petrus 3 ayat 9a. Tuhan tidak lalai menepati janji-Nya. Oke? Bisa. Nah, ini selalu mengingatkan kita bahwa, oh iya, dalam setiap kehidupan kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir, karena selalu ada penyertaan Roh Kudus. Oke. Terima kasih. Kita mau berdoa dulu ya adik-adik. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami hari ini sudah boleh belajar mendengarkan dari sebagian firman-Mu. Untuk kami boleh menjadi anak-anak yang selalu berharap kepada Tuhan dengan penuh kesabaran, dengan penuh ketekunan, dan dengan penuh ketaatan. Bahwa janji Tuhan itu adalah ya dan amin di dalam setiap kehidupan kami. Karena Tuhan sudah memberikan Roh Kudus untuk menyertai setiap langkah kehidupan kami. Sehingga kami tidak lagi merasa sendiri, tidak lagi merasa takut ataupun khawatir. Terima kasih Tuhan, mampukan kami anak-anak-Mu untuk menjadi anak-anak yang berkenan di hadapan-Mu dan boleh melakukan setiap apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, pintar. Good, thank you Kak Nela. Nah, tadi Renan Hana sempat hilang sinyalnya. Renan sama Hana mau nyanyi enggak? Mau memuji Tuhan enggak? Mau. Nah, boleh dong memuji Tuhan. Mau nyanyi lagu apa? Nah. Mau nyanyi apa? Masih berpikir, Kak. Masih berpikir, ya nggak apa-apa. Adik-adik kalau kakak mau menyampaikan kalau persembahan, ya kita mengucap syukur pada Tuhan, persembahan nanti boleh diberikan, dititipkan ke orang tua atau ke kakak sekolah minggu, kakak anak sekolah minggu yang sudah sekolah minggu maksudnya ya, boleh titipin mereka ya, karena kita harus terus mengucap syukur pada Tuhan, salah satunya melalui persembahan. Nah, sekarang balik ke Renan sama Hana. Renan sama Hana sudah ketemu lagunya apa? Sudah. Oke, ya boleh dong nyanyi. Pit mata. 1, 2, 3. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Oke, pintar sekali, ikut ya. Nanti minggu depan nyanyi lagi, gitu ya. Nah, pintar.
Renan sama Ana lagunya banyak ya. Belajar pinter mendengarkan puji-pujian ya, nanti dinyanyikan ya. Oke, kita akan menutup ibadah kita hari ini. Tadi kita sudah belajar bahwa Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Tapi Tuhan tidak pernah memberikan janji bahwa apa ya bahasanya, jalan itu selalu rata, hidup kita selalu enak terus, enggak. Hidup kita happy terus, enggak. Tuhan tidak pernah janji itu. Tapi Tuhan memberikan janji bahwa Tuhan akan selalu menyertai kehidupan kita semua. Oleh sebab itu kita akan tutup ibadah kita dengan satu pujian yang mengatakan begini. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah. Jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah. Jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Sekali lagi kita akan katakan, Tuhan Yesus tak pernah janji. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Oleh sebab itu kita nggak boleh menyerah ya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi kita. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada, selalu ada bagi setiap kita yang mau percaya, bagi setiap kita yang mau setia kepada Tuhan. Berharap terus kepada janji Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan hidup kita. Roh Kudusnya sudah diberikan buat kita. Roh Kudus itu yang menemani kita, menghibur kita, menolong kita senantiasa. Kak Nela, silakan menutup di dalam doa. Oke adik-adik, ayo kita siap. Kita mau memberikan sikap kita yang terbaik. Kita mau berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat penyertaan yang sudah Tuhan beri bagi kami melalui Roh Kudus yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan setiap kami. Tuhan, mampukan kami untuk menjadi anak-anak yang selalu berharap pada setiap janji Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Bahwa apa yang Tuhan beri di dalam kehidupan kami selalu yang terbaik bagi kami. Meskipun kami tahu bahwa Tuhan nggak pernah menjanjikan bahwa kehidupan kami selalu enak. Tuhan nggak pernah juga menjanjikan bahwa jalan yang harus kami lalui itu selalu menyenangkan. Tetapi yang Tuhan janjikan bahwa penyertaan Tuhan itu selalu ada buat kami. Bahwa kami akan menjadi anak-anak Tuhan yang kuat, yang mampu mengatasi setiap permasalahan di dalam setiap kehidupan kami.
Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu yang begitu indah di dalam kehidupan kami, Tuhan. Tuhan, hari ini kami teringat untuk teman-teman kami yang mungkin mereka dalam keadaan sakit. Tuhan mau menjamah mereka, Tuhan mau menyembuhkan mereka. Untuk teman-teman kami yang saat ini sedang undur, sedang malas untuk beribadah, Tuhan juga mau ada untuk menyertai mereka. Tuhan juga mau memberikan bagi mereka kerinduan untuk kami boleh bersama-sama beribadah. Baik itu beribadah secara onsite maupun beribadah secara online. Untuk teman-teman kami yang sedang melakukan kegiatan, juga Tuhan mau sertai mereka sama seperti Tuhan menyertai kami. Kami menyerahkan seluruh kehidupan keluarga kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan sendiri yang mau menjaga dan menyertai setiap kami di dalam kami menjalani setiap kehidupan kami. Mampukan kami untuk menjadi anak-anak yang taat, yang patuh akan firman-Mu Tuhan. Tuhan, kami juga mengucap syukur untuk setiap berkat yang sudah Tuhan beri di dalam kehidupan kami. Jika saat ini kami memberikan persembahan kami, Tuhan juga mau menyertai, Tuhan mau memberkati persembahan kami ini sehingga boleh menjadi berkat bagi gereja-Mu di GKI Gresik ini, Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan untuk bangsa dan negara kami, supaya Tuhan juga mau menyertai bangsa ini, supaya kami boleh hidup dengan damai di tengah-tengah perbedaan yang ada di bangsa kami ini, Tuhan. Tuhan, kami juga menyerahkan setiap aktivitas kami ke depan sepanjang hari ini di dalam penyertaan tangan-Mu. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Karena kami yakin dan percaya penyertaan Tuhan, janji penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami adalah ya dan amin. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan seluruh doa kami ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur, terima kasih. Amin. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Kak Erwin. Terima kasih Kak Eriko. Terima kasih Rena Nana. Nana, thank you. Memberkati ya. Bye-bye. Terima kasih. Thank you Kak Nana, thank you. Memberkati.